Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang demokrasi Pancasila pada era reformasi. Yang pertama, secara umum demokrasi Pancasila pada era reformasi adalah salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Sedangkan era reformasi sendiri adalah era yang berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut dengan Orde Transisi Demokrasi Pancasila. Lalu, ada juga nih pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli dan ensiklopedi. Mau tahu apa aja? Yuk kita simak. Yang pertama, menurut Profesor Darji Darmodi Harjo SH, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dari Profesor Dr. Dr. Andas Notonagoro SH. Menurut beliau, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, menurut Ensiklopedi Indonesia, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Nah, untuk waktu pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi ini terjadi pada tanggal 20 Mei 1998 sampai sekarang nih teman-teman. Oke, berikut ciri-ciri demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama, usaha menegakkan kedaulatan rakyat serta peningkatan peran serta rakyat. Yang kedua, berkurangnya dominasi pemerintah dalam kehidupan politik. 3. Demokrasi yang berkembang pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Keempat, sistem nasional berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Kelima, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keragaman aspirasi politik. Terakhir, penyelenggara pemilu yang demokratis. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, ada kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik. Yang keempat, demokrasi lebih terbuka. Yang kelima, jumlah partai politik tidak dibatasi. Demokrasi Pancasila era reformasi juga memiliki kekurangan teman-teman. Yang pertama, pemerintah cenderung lambat dalam mengambil kebijakan dan tindakan. Yang kedua, penegakan hukum cenderung lemah. Yang ketiga, HAM cenderung kebablasan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan anarkisme serta terambilnya hak orang lain. Yang keempat, terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, HAM cenderung mengendalikan hukum. Yang keenam, terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik tersebut hanya mementingkan kepentingan partai politik itu sendiri, teman-teman. Itu saja ya dari saya. Nah, teman-teman, sekarang ayo kita bahas perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dengan Orde Reformasi, yaitu pertama, pada masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasinya lebih menekankan pada kekuasaan presiden dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diamalkan secara baik dan benar. Banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta maraknya terjadi penyimpangan dalam hal berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, pada masa reformasi, pelaksanaan demokrasi lebih berorientasi pada kemerdekaan berpendapat dan berpolitik yang mengedepankan kebebasan dalam berpendapat di muka umum. Hak asasi manusia dijunjung tinggi, dan setiap partai politik bisa ikut serta dalam pemilu yang demokratis dan Pancasila diutamakan dalam pengambilan keputusan.
Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi adalah telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian dari kelompok 4, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.